Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bu Risa lagi hari ini. Kita akan membahas konsep fisika dengan tema listrik statis. Listrik statis ini adalah salah satu materi yang diajarkan oleh fisika kelas 12 IPA semester 1 bab kedua. Nah, nanti kita akan membahas tentang listrik statis ini. Bisa akan share screen handout yang sudah bisa bagikan di GC kalian. Nah, sebentar. Oke, listrik statis. Kalau kita bicara listrik statis, maka erat kaitannya dengan muatan listrik. Ketika kita bicara muatan listrik, maka pasti kita akan tertuju pada dua istilah, yaitu gaya listrik dan medan listrik. Nah, kita akan mulai dulu dari istilah medan listrik. Anak-anak, ketika kita bicara muatan listrik, masih ingat ada berapa macam muatan listrik? Ada dua, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Anak-anak, ketika muatan listrik itu berdiri sendiri, maka daerah sekitar muatan listrik itu disebut dengan medan listrik. Ya, medan listrik itu berarti daerah di mana masih bisa merasakan keberadaan dari sebuah muatan listrik. Ketika ada muatan listrik, maka dia memiliki medan listrik. Nah, siapa saja akan berinteraksi dengan muatan listrik tersebut, berarti dia harus memasuki daerah dari medan listriknya. Nah, ketika medan listriknya itu dimasuki oleh muatan lain, maka muncullah interaksi yang disebut dengan gaya listrik. Maka kesimpulan kita, ketika kita bicara muatan listrik, maka identik dengan medan listrik. Setiap muatan listrik pasti punya medan listrik. Namun, ketika muatan listrik itu berinteraksi dengan muatan listrik lainnya, maka muncul yang namanya gaya listrik. Jadi mengerti ya? Secara matematika, gaya listrik dirumuskan sebagai, dikenal dengan gaya kolom, dirumuskan sebagai F sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana antara gaya berbanding terbalik dengan jarak. Kuadrat jarak dari kedua muatan. Semakin berdekatan kedua muatan, maka interaksinya semakin besar. Sebaliknya, semakin berjauhan, maka interaksi antar muatannya pun semakin lemah. Nah, namanya gaya pasti tahu dong, dari waktu kita kelas 10 dulu kita belajar yang namanya gaya listrik itu identik dengan besaran vektor. Bicara besaran vektor berarti bicara tentang apa? Tentang besaran yang memiliki arah. Maka ketika kita membahas gaya listrik pun, kita pun tidak terlepas atau tidak luput dari yang namanya vektor. Maka di sini Bu Sia sudah cantumkan resultan gaya dari beberapa kondisi, mulai dari yang segaris, membentuk sudut, hingga membentuk beberapa tampilan. Ada gaya listrik, ada juga medan listrik. Secara matematika, kuat medan listrik itu dinyatakan sebagai E sama dengan F per Q, kaki per R kuadrat. Lagi-lagi, E ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik. Nah, yang namanya medan listrik tergantung pada garis gaya yang terdapat dalam daerah tersebut. Semakin banyak atau semakin rapat garis gayanya, maka bisa dinyatakan kuat medan listriknya semakin besar. Nah, ketika kita membahas tentang gaya listrik, medan listrik, erat kaitannya dengan energi potensial dan potensial listrik. Ya. Di handout yang Bursa bagikan, sudah Bursa jelaskan, tinggal kamu pelajari sendiri berikut dengan latihan soalnya. Nah, harapan Bursa kamu tidak puas dengan soal yang Bursa bagikan. Sehingga nanti kamu akan penasaran lagi, belajar lagi, latihan soal lagi. Oke, bagaimana? Sudah ada gambaran? Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.